3 orang yang tadi tidak bisa melamar, tetap kami arahkan untuk segera melamar di instansinya masing-masing. Di manakah? Ya, kembali lagi prinsip yang di sini. Informasi bahwa kualifikasi pendidikan pada saat orang pendataan itu adalah kualifikasi pendidikan yang akan digunakan untuk melamar P3K tahun 2024. Ya. Saya ulangi, bahwa kualifikasi pendidikan pada saat pendataan 2022 adalah kualifikasi pendidikan yang sama untuk melamar di formasi P3K 2024. Padahal begitu ya, informasi ini ternyata tidak benar. Sehingga apa yang bisa kami sampaikan teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman pelamar P3K, perhatikan pada sisi kanan ada 3 hal yang paling penting Bapak Ibu perhatikan. Pertama, ya, yang paling penting bukan ijazah pada waktu pendataan, melainkan yang penting pertama ijazah panjenengan itu sama dengan kualifikasi pendidikan yang kami syaratkan di pengumuman formasi maupun yang ada di sistem SSC ASN. Ijazah ini yang dilihat apanya Bapak Ibu? Yang dilihat adalah kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan itu apa? Apakah itu gelar? Apakah itu peminatan? Apakah itu fakultas? Apakah itu jurusan? Kualifikasi yang kami gunakan dan BKN gunakan, Mbak Reza, itu adalah kualifikasi pendidikan sebagaimana tertera di dalam program studi. Ya, saya ulangi. Kualifikasi pendidikan yang kita verifikasi adalah kualifikasi pendidikan yang tertera sebagai nama program studi. Semoga ini sangat jelas kami sampaikan sehingga teman-teman tidak ada keraguan di dalam memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu juga harus mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun ya, dan harus linier dengan jabatan yang dilamar oleh kepala unit kerja tempat Bapak Ibu saat ini bekerja. Kemudian yang ketiga, ada surat keterangan yang kedua, yaitu keterangan bahwa Bapak Ibu juga ternyata selain berpengalaman 2 tahun juga harus saat ini sedang aktif bekerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, karena kita bicara konteks pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi begitu, 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar Bapak Ibu dinyatakan boleh melamar atau dinyatakan memenuhi syarat melamar. Jadi informasi bahwa kualifikasi pendidikan harus sama dengan tahun 2022 pada saat dilamar, tentu tidak. Jadi prosesnya adalah integrasi antara BKN, database BKN dengan data pelamaran, itu hanya mendeteksi data diri Bapak Ibu yang tertera di dalam nomor induk kependudukan. Jadi begitu ya, jadi 3 hal ini yang kemudian harus diperhatikan. Ini yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Rame di luar. Bapak Ibu menyatakan rame ya, karena kita nggak bisa lagi, memang agak susah mengontrol media sosial. Media sosial itu kalau yang komen semuanya negatif, maka informasi negatif lah yang akan terbaca begitu. Jadi kami mengajak teman-teman, mohon ini disimak betul-betul, karena ada isu di luar. Formasi habis di gelombang pertama atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar begitu ya? Jadi kami harus tekankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada cerita formasi habis di periode pertama. Karena apa? Bapak Ibu baik yang ada di periode pertama dan periode kedua itu dapat melamar pada formasi yang sama. Oke, mohon maaf ya, saya boleh minum dulu Mbak Reza? Karena mungkin saya terlalu bersemangat ya. Bersemangat. Baik Bapak, buat Bapak Ibu yang di luar sana atau yang sedang memperhatikan kami di YouTube, bisa menyampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube kami atau link yang sudah disediakan oleh admin.
Monggo sampun Bapak. Mas. Sampun. Oke, baik. Oke. Mari kita lanjutkan kembali. Oke, siap. Jadi agak bersemangat ya, tapi maksud saya begini, kalau saya bersemangat begini, teman-teman segera daftar gitu. Supaya apa? Supaya kami nggak, kalau di bahasa akhirnya nanti kita nggak bingung pada waktu verifikasi. Ya, verifikatornya nggak banyak, tapi kalau pelamar ternyata bottleneck di hari-hari akhir, itu tentu jadi kendala begitu. Dan kami tidak menjamin bahwa sistem itu tidak sama dengan sistem yang digunakan CPNS kemarin. Kalau nanti tiba-tiba di tengah nggak bisa daftar, bingung lagi gitu ya. Jadi segeralah mendaftar. Ya, saya ulangi bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama, bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar. Gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes. Belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP. Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2 saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia. Gitu ya. Ini untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman rame, santer gitu ya. Bahkan kalau kami posting apapun di media sosial yang ditanyakan ini gitu. Kok formasinya cuma 1? Kok hanya itu saja yang dibuka begitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi di tahun 2024 ya, yang terjadi di tahun 2024 yang kita selenggarakan ini, yang kita mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti begitu ya. Itu adalah seleksi P3K yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Tentu karena seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, tentu cara pelaksanaannya, prinsip-prinsip pelaksanaannya juga tidak sama dengan proses seleksi P3K di tahun 2023. Tidak sama dengan proses seleksi tahun 2021. Tidak sama juga dengan proses seleksi di tahun 2022. Apa sih yang sebenarnya membedakan? Pertama, Bapak Ibu, kita membuka formasi jabatan pelaksana. Ya, jabatan pelaksana. Formasi jabatan yang hanya kita buka di tahun 2024. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2021, 22, 23 Mbak Reza kita nggak pernah tuh buka formasi yang namanya formasi jabatan pelaksana. Tapi karena ini semangatnya adalah kita ingin menuntaskan proses penyelesaian non-ASN, maka buka formasi jabatan namanya jabatan pelaksana dengan kualifikasi. Coba Bapak Ibu amati di formasi. Formasinya adalah S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, kemudian SMA sederajat dan SD sederajat. Maka prinsipnya adalah ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan proses penyelesaian tenaga non-ASN. Beda halnya dengan seleksi P3K saja gitu ya. Sama kalau Bapak Ibu lagi apel pagi di kantor. Apel pagi dengan apel pagi yang dirangkaikan dengan proses penerimaan pangkat, SK pangkat itu juga akan berbeda. Kalau apel pagi biasa seperti apa? Kalau apel pagi dirangkaikan dengan proses penerimaan SK pangkat, tentu ada aturan-aturan di dalam apel itu yang berubah gitu. Oh, ternyata setelah laporan ada pemberian SK. Setelah itu ada doa dipimpin siapa gitu ya. Padahal kalau apel pagi yang biasa nggak seperti itu gitu. Sehingga Bapak Ibu, seleksi P3K 2024 ini adalah seleksi P3K yang unik. Mungkin juga
Bisa jadi tidak akan ada seleksi P3K model begini di tahun depan. Karena kita juga sudah tahu model ini tidak pernah ada di seleksi tahun 2021, 22, 23. Ya. Maka apa yang terjadi? Kami menghimbau, karena ini adalah sifatnya adalah seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non ASN, bagi Bapak Ibu yang ternyata masih merasa sebagai tenaga non ASN dan ingin dilanjutkan bahwa statusnya sebagai tenaga non ASN, silahkan Bapak Ibu tetap melamar meskipun formasinya hanya 1. Ya, saya ulangi. Bapak Ibu, bagian dari non ASN Pemprov Jatim, selama prinsipnya ingin tetap menjadi non ASN, Bapak Ibu harus tetap melamar meskipun formasi hanya ada 1. Bagaimana supaya kita bisa masuk di skema berikutnya? Ya, kami mengharapkan Bapak Ibu juga mengutamakan lolos seleksi administrasi. Karena seleksi administrasi ini menjadi pangkal dari Bapak Ibu dinyatakan memenuhi syarat untuk bisa ikut seleksi. Ya, kalau sekarang kita sudah dengar yang namanya P3K paruh waktu. P3K paruh waktu bisa kita pertimbangkan bagi orang yang berhasil mengikuti seleksi. Jadi tidak hanya melamar kemudian memenuhi syarat, tapi Bapak Ibu harus melamar, memenuhi syarat, datang ke tempat seleksi, kemudian mengikuti seleksi. Kalau soal perankingan bagaimana? Perankingannya akan diklaster berdasarkan masing-masing kategori prioritas. Yang K2 di ranking dengan sama-sama K2. Yang non ASN terdatabase BKN itu juga akan di ranking dengan sama-sama database. Yang non ASN 2 tahun juga akan di ranking bersama dengan yang sama-sama 2 tahun begitu ya. Jadi ini adalah tugas kami, tugas BKD adalah mengantarkan Bapak Ibu sampai dengan di meja seleksi P3K. Jadi mengantarkan panjenengan sampai duduk di tempat seleksi, di meja seleksi masing-masing. Harusnya bagaimana? Ya harusnya Bapak Ibu lolos seleksi administrasi dong gitu ya. Nah, seleksi administrasinya apa? Tadi sudah jelaskan di depan. Ada kualifikasi pendidikan, ada yang namanya surat keterangan pengalaman bekerja 2 tahun, dan yang ketiga surat pengalaman aktif bekerja di instansi saat ini tempat yang bersangkutan melamar. Gitu ya. Jadi utamakan lolos administrasi supaya bisa ikut tes gitu ya. Ini adalah simulasi Bapak Ibu. Simulasi mekanisme pengisian formasi berdasarkan ranking prioritas. Prinsipnya sudah saya sampaikan, tapi ini kita coba simulasikan. Jadi di suatu perangkat daerah ada 25 formasi. Ini dengan asumsi saya nyatakan kualifikasi pendidikannya sama ya. Kualifikasi pendidikan sama. Anggap semua orang sebanyak 80 orang ini adalah pendidikannya sama. Sama-sama S1 katakanlah. Formasinya sebanyak 25 formasi. Dari 80 orang itu 10 orang THK 2, 50 orang database BKN, 20 orang tidak terdata database tapi sudah 2 tahun. Maka pengisian formasi ya setelah proses seleksi adalah seperti ini. 10 orang ex THK 2 mengisi formasi karena masuk prioritas pertama. Kemudian sisanya diisi oleh 15 orang dari orang non ASN yang terdatabase di BKN. Ya. Kemudian bagaimana yang lain? Dengan sejumlah 55 orang. 55 orang yang belum bisa mengisi formasi, maka mereka akan dipertimbangkan untuk mengisi P3K paruh waktu. Ya. Kemudian
Apabila tersedia 35 formasi, namun pelamar hanya sejumlah 30 orang. 10 orang THK 2, 15 orang non ASN BKN, terdata database BKN, dan 5 orang tidak terdata di database. Tapi prinsipnya semuanya sejumlah 30 orang. Formasinya 35. Dalam hal 35 orang ini, 35 formasi ini dilamar oleh 30 orang dan 30 orang itu semuanya berangkat ke tempat seleksi, dia kerjakan soal-soalnya dengan benar, maka yang bersangkutan sebanyak 30 orang itu dinyatakan lolos menjadi P3K full time atau P3K yang seperti sekarang ada di Pemprov ya. Begini. Maka ada formasi kosong yang namanya sebanyak 5. Ini akan saya coba simulasikan mekanisme pelamaran berdasarkan kualifikasi pendidikan. Mekanisme pelamaran formasi pada dinas X, begitu ya, berdasarkan pendidikan. Di suatu dinas ada formasi sebanyak 18. 10 formasinya adalah D3. 10 formasinya adalah D3. Kemudian 5 formasi untuk SMA sederajat. Kemudian ada 3 formasi untuk kualifikasi pendidikan SD sederajat. Jumlah pelamarnya, mohon maaf, jumlah pelamarnya adalah sebanyak 30 orang. Formasi 18, pelamar 30. 30 orang yang melamar ini dengan ketentuan 3 orang adalah S1, 18 orang D3, 7 pelamar itu SMA, dan 2 pelamar SD. Tentu gitu ya, tentu orang diharapkan dan kami arahkan melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dia miliki. Sehingga simulasinya akan seperti ini. Karena pelamar D3 itu sebanyak 18 orang, maka 18 orang semuanya melamar di formasi D3. Ya, silahkan melamar ke formasi D3. 7 pelamar, formasinya 5, silakan 7 orang ini tetap melamar di formasi yang sama. Jadi 7 orang melamar di 5 formasi. Kemudian untuk yang SD pelamarnya cuma 2, itu silakan melamar di formasi yang ada 3. Tapi kalau sudah begini formasinya dicek di satu tempat atau enggak. Ya, jangan 2 orang lamar di satu formasi begitu. Kalau formasinya terpisah jadi 3 ya ambil satu di sini, satu di sana gitu ya. Ya, yang SD ngelamar di SD. 2, formasi 3, kemudian pelamar 2. Pertanyaannya sekarang, adakah orang yang belum melamar? Ada. Siapakah mereka? Itu adalah formasi yang S1. S1. Kenapa dia tidak bisa melamar? Karena menurut yang bersangkutan, ya, dan berdasarkan pengumuman tidak tersedia formasi di satu perangkat daerah. Padahal kata kuncinya adalah setiap non ASN wajib harus melamar di unit kerjanya masing-masing ya. Kalau instansi melamar di instansi kan melamar di Pemprov Jatim. Tapi kalau melamar di unit kerjanya melamar di dinasnya masing-masing. Sehingga kalau sudah begitu ya, yang S1 pun yang 3 orang ini tetap kami arahkan untuk melamar di instansinya masing-masing. Ya. Saya ulangi, 3 orang yang tadi tidak bisa melamar tetap kami arahkan untuk segera melamar di instansinya masing-masing. Di manakah? Ya, kembali lagi prinsip yang di sini. Seleksi P3K 2024 yang paling penting Bapak Ibu bukan soal lulus dan tidaknya sebenarnya.
Ya, dalam hal dirangkaikan dengan proses penyelesaian non ASN. Jadi sekali lagi, seleksi P3K 2024 tidak sama dengan seleksi P3K 2021, 22, 23. Ini beda dengan proses yang sudah kita jalani dan mungkin yang akan terjadi ke depan. Ini dirangkaikan dengan penyelesaian non ASN sehingga utamakan lolos seleksi administrasi. Kepada yang tidak bisa melamar formasi P3K dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak ada di OPD-nya, yang bersangkutan dapat melamar di formasi yang ada. Contohnya formasi di SMA. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana kalau formasi yang SD tadi ternyata kosong? Tadi kan SD-nya formasinya 3, yang lamar 2, yang 1 kemana formasinya? Maka formasi itu kita anggap formasi kosong. Ya, tentu kalau ada formasi kosong, kami akan lakukan pemetaan, kira-kira proses pengisiannya nanti seperti apa. Tapi formasi ini menjadi formasi yang kosong.